Jika teori multiverse benar, dunia kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana. Menarik sekaligus menakutkan, bukan? Sekarang tidak semua ilmuwan setuju dengan konsep yang mencengangkan ini. Dan jujur saja, ide untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta paralel ini terdengar seperti memenangkan lotre saat mengendarai sepeda. Tapi tunggu dulu, karena konsep aneh ini tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja. Percaya atau tidak, banyak teori ilmiah yang mendukung keberadaan alam semesta paralel. Dan biar ku beritahu ya, ini adalah topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Sekarang bayangkan ini, alam semesta tempat kita tinggal sangatlah luas. Kita berbicara tentang miliaran, bahkan ada yang mengatakan triliunan galaksi yang berputar-putar, masing-masing penuh dengan bintang yang hampir tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli yang mempelajari bentuk alam semesta berpendapat bahwa diameternya bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain bahkan berpendapat bahwa diameternya mungkin tak terbatas. Mungkinkah ada yang lebih besar dari yang terlihat? Teori-teori ilmiah yang sesungguhnya sedang mengeksplorasi kemungkinan adanya alam semesta yang ada di samping, di luar, atau bahkan mencerminkan alam semesta lain. Konsep menarik tentang multiverse dan dunia paralel ini seringkali terjalin dengan ide-ide ilmiah lain yang lebih dikenal seperti Big Bang, teori dawai, dan mekanika kuantum. Agar kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, kita harus mengandalkan informasi yang kita yakini, bukan? Mari kita putar kembali jam kosmik sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat saat ini dimampatkan ke dalam sebuah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, jika teori Big Bang bisa dipercaya, semua meledak dengan sangat dahsyat. Alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya, kemana-mana, dalam waktu kurang dari 1 detik. Cara alam semesta meledak telah membuat beberapa peneliti pintar merenungkan keberadaan lebih dari satu alam semesta. Mereka mempertanyakan apakah pemuaian yang terjadi secara tiba-tiba itu berakhir di semua tempat pada waktu yang sama. Meskipun pemuaian telah berhenti pada semua yang bisa kita lihat dari bumi 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik mungkin masih terus berlangsung di beberapa sudut misterius lainnya. Beberapa ahli fisika teoritis mengatakan bahwa ketika inflasi berakhir di satu tempat, sebuah balon alam semesta yang baru akan terbentuk. Namun, inilah masalahnya. Kamu tidak bisa begitu saja melompat dari satu gelembung ke gelembung lainnya seperti turis antar galaksi. Alam semesta gelembung ini mengembang tanpa batas, dan ujung-ujungnya menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Katakanlah kita berhasil mencapai tepi balon lokal kita dan menemukan alam semesta berikutnya. Nah, para ahli fisika teoritis yang sama menyebutkan bahwa alam semesta tetangga bisa jadi merupakan permainan bola yang sama sekali berbeda. Alam semesta tetangga mungkin memiliki hukum fisika yang sama sekali berbeda, menjadikannya tempat yang aneh bagi kita. Mengikuti ide yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa di alam semesta gelembung yang luas ini mungkin ada bentuk kehidupan lain seperti kita. Masalahnya, kita semakin jauh dari mereka setiap waktu dan jalan kita tidak akan pernah bertemu. Para peneliti super pintar lainnya di luar sana mencoba menghubungkan alam semesta paralel dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah matematika yang rumit di balik partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut itu, partikel-partikel ini bisa berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya fungsi gelombang yang memiliki semua opsi gila. Tapi inilah masalahnya. Ketika kita mengamati partikel-partikel ini, kita hanya melihat satu hasil. Alam semesta seperti bermain petak umpet dengan kita. Sekarang ada teori yang disebut teori banyak dunia yang mengatakan bahwa setiap kali kita mengamati satu hasil, alam semesta lain muncul di mana hasil yang berbeda menjadi nyata. Ini seperti alam semesta kita yang bertindak sebagai pohon raksasa yang terus-menerus bercabang menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta alternatif ini tidak dapat bercampur, jadi kamu tidak akan tahu jika ada banyak kamu lain yang menjalani kehidupan yang sedikit atau sama sekali berbeda.
Teori banyak dunia ini cukup berani dan agak sulit untuk dibuktikan atau dibantah. Dan itu tidak bagus untuk ilmu pengetahuan karena para ilmuwan senang menguji dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Tetapi jika ada ruang tanpa batas di luar sana, mengapa tidak ada alam semesta tanpa batas juga? Coba bayangkan alam semesta sebagai taman bermain kosmik raksasa. Beberapa ahli percaya bahwa jika alam semesta ini memang tidak pernah berakhir, maka hanya ada sejumlah cara untuk menyusun blok-blok penyusunnya. Pada akhirnya, mereka harus mengulang pola-pola tertentu. Jika hal ini benar, maka mungkin saja di suatu tempat di luar sana ada versi lain dari dirimu yang menjalani kehidupan yang sama persis. Bahkan sampai pada makanan yang kamu santap saat makan siang kemarin. Apakah kita pernah memiliki bukti tentang alam semesta paralel ini? Ya, ada yang bilang sudah ada. Pernahkah kamu mendengar kisah pria misterius dari Tauret? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berakhir di bandara Jepang dan mengatakan bahwa dia berasal dari negara yang sama sekali tidak dikenal, bernama Tauret. Sekarang, beberapa orang berpikir bahwa itu adalah bukti perjalanan waktu, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bukti bahwa dia berasal dari alam semesta yang berbeda. Meskipun kamu ingin mempercayai bahwa cerita ini benar adanya, namun yang sulit adalah tempat Tauret ini. Ada alasan mengapa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada Tauret yang bisa ditemukan, baik di masa sekarang atau di tahun 1950-an ketika insiden ini terjadi. Setelah insiden di bandara, pria itu menghilang begitu saja sehari setelah tiba di Jepang. Hilang untuk selamanya. Mari kita kembali ke hari yang menentukan di bulan Juli 1954 ketika pria dari Tauret diduga mendarat di Tokyo. Deskripsi menggambarkannya sebagai pria berjenggot dan berbahasa Prancis. Tidak ada yang terlalu aneh sejauh ini, bukan? Tergantung pada siapa yang menceritakannya, segalanya mulai sedikit berbeda. Dalam satu versi, ketika pria itu menyerahkan paspornya untuk dicap, mata petugas Jepang melotot. Meskipun paspornya terlihat sah, negara yang tercantum sebagai Tauret tidak dikenali oleh siapapun, termasuk petugas dan pejabat lainnya. Tentu saja, mereka membawa pengunjung Tauret kita pergi untuk sesi tanya jawab. Dalam versi lain, pria itu langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia berasal dari Tauret dan menunjukkan paspornya ketika dia tidak mempercayainya. Pria dari Tauret kemudian mulai mencoba meyakinkan para petugas bahwa tanah kelahirannya adalah asli. Menurutnya, Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pendapatnya, dia bahkan menunjukkan ke area di peta yang sesuai dengan kerajaan Andorra. Jelas saja keadaan berubah menjadi misterius. Para petugas memutuskan untuk menahan pria itu karena mencurigai dia mungkin akan melakukan hal yang tidak baik. Mereka menempatkannya di hotel terdekat untuk bermalam, tetapi tidak tanpa menempatkan 2 orang di luar kamarnya untuk mengawasi keadaan. Dapatkah kamu menebak apa yang terjadi selanjutnya? Tolong mainkan drumnya. Ketika para petugas muncul keesokan paginya, siap untuk melanjutkan penyelidikan mereka, pria itu telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Dan yang lebih membingungkan lagi, semua dokumen pribadinya secara ajaib juga lenyap. Bagaimana jika pria dari Tauret adalah seorang penjelajah waktu atau petualang antar galaksi? Beberapa orang bahkan telah mempelajari dunia fiksi ilmiah untuk menjelaskan kejadian aneh ini. Dan kamu tidak akan percaya dengan banyaknya orang di internet yang telah mengaitkannya sebagai bukti realitas alternatif. Salah satu ide yang paling aneh adalah bahwa pria itu secara tidak sengaja tersandung ke dimensi paralel dan berakhir di bandara Jepang. Di alam semesta paralel itu, ada bumi seperti bumi kita, tapi bukannya Andorra. Mereka menyebutnya Tauret di sana. Ide lain yang beredar adalah bahwa pria itu adalah penjelajah waktu dari masa depan. Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi penjelasan yang paling masuk akal untuk keseluruhan kisah pria dari Tauret adalah imajinasi seseorang yang menjadi liar. Karena ada banyak versi dari cerita yang sama, mungkin saja orang terus menambahkan detail yang tidak masuk akal pada kasus ini untuk membuatnya lebih sensasional. Keseluruhan kisah ini hanya menjadi legenda urban,
Dan hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita pernah melihat penjelajah waktu atau penumpang antar galaksi di bumi. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, kita memiliki satu kesamaan. Benar, kita semua merasa hidup dan secara aktif merasakan masa kini pada saat ini juga. Tapi inilah masalahnya, teman-teman. Perasaan saat ini sebenarnya sedikit tertunda. Dibutuhkan sekitar setengah detik bagi otak kita untuk menerjemahkan informasi ke kesadaran kita. Kalau dipikir-pikir, secara teknis masa depan sudah ditentukan, tapi kita tidak menyadarinya pada waktunya. Dan bukan hanya itu saja, indera kita yang berbeda menangkap informasi dengan kecepatannya masing-masing, yang berarti otak kita harus menyeret beberapa informasi untuk memberikan kita perasaan langsung saat ini. Otak kita seperti sedang mencoba menjahit monster Frankenstein dari informasi sensorik secara langsung dan membuatnya terlihat cantik. Namun, disinilah segalanya menjadi unik. Para peneliti telah menemukan bahwa mereka dapat mengacaukan persepsi ini. Ketika penundaan standar tersebut dihilangkan, otak kita menjadi bingung dan memberikan kesan bahwa efeknya terjadi sebelum tindakan yang memicunya. Seperti kamu mendengar suara bel pintu, tapi sebelum kamu menekan tombolnya. Aneh kan? Kenapa otak kita begitu mudah tertipu? Itu karena pikiran sadar kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus menerjemahkan dunia di sekitar kita, memikirkan apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat, dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semua itu membutuhkan waktu, dan itu tidak bagus ketika kita menghadapi bahaya yang tiba-tiba. Bayangkan, seekor binatang buas yang berbahaya melompat ke arahmu. Kalau kamu harus memikirkan cara bereaksi secara sadar, maka habislah sudah. Untungnya, otak kita memiliki peralatan tanggap darurat yang bekerja saat kita sedang membutuhkannya. Refleks kaget adalah respons tercepat yang dipicu oleh suara atau gerakan tiba-tiba. Dalam waktu 5 milidetik, banyak otot yang terpicu untuk bereaksi, dan kamu sudah bergerak sebelum kamu menyadarinya. Jika kita memiliki beberapa milidetik lagi, otak kita dapat bertindak dengan cara yang lebih menarik. Amigdala, tempat pemberhentian pertama otak kita untuk memproses emosi, membutuhkan waktu sekitar 12 milidetik untuk memproses ancaman. Tidak terlalu canggih, tapi dapat dengan mudah mendeteksi bahaya. Bahkan beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pengambilan keputusan secara sadar. Apapun yang kita lakukan dalam waktu kurang dari setengah detik, seperti memukul bola atau menangkap lirikan seseorang, dilakukan secara otomatis. Jadi, meskipun pikiran sadar kita sangat bagus untuk strategi jangka panjang, beberapa tindakan terbaik kita dilakukan tanpa pikiran sadar. Namun, mari kita bahas pertanyaan yang sebenarnya. Pikiran bisa berbeda-beda, tentu saja. Kita semua tahu itu karena kita telah menjalaninya. Membuat pilihan karir atau pengasuhan anak yang sulit membutuhkan lebih banyak pemikiran daripada memilih topping es krim. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya berapa kecepatan berpikir itu? Apakah kita membutuhkan Ferrari untuk mengimbangi kecepatan otak kita? Atau cukup dengan menggunakan sepeda? Nah, beberapa ilmuwan telah menjawab pertanyaan rumit ini dengan mengukur seberapa cepat kita menyadari informasi yang kita kumpulkan melalui indera kita. Ternyata, kita bisa mendeteksi rangsangan yang berlangsung selama 50 milidetik. Itu sekitar 1/20 detik kalau dihitung-hitung. Sekarang, kalau kita bicara soal penginderaan dan respons, kita ambil saja contoh pelari cepat yang bereaksi terhadap bunyi sebagai tolok ukur. Reaksinya sangat cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 150 milidetik. Namun, kecepatan jalur saraf kita bisa meredam pikiran kita yang cepat. Pada masa lalu, para ilmuwan memperkirakan bahwa butuh waktu 35 meter per detik untuk informasi bisa bergerak di dalam saraf. Namun, berkat penelitian modern, kita sekarang tahu bahwa informasi di beberapa saraf yang terisolasi dengan baik dapat bergerak hingga 120 meter per detik. Itu sebanding dengan mobil-mobil tercepat di dunia, seperti Aston Martin atau McLaren. Kalau seperti itu, kecepatan berpikir berarti cukup cepat. Tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu berlatih seperti atlet olimpiade untuk mengimbangi kecepatan otakmu. Kamu mungkin pernah jeda sejenak untuk memikirkan berapa banyak pikiran yang kamu miliki dalam sehari.
Pertanyaan itu juga dihitung sebagai pikiran loh. Spoiler, jumlahnya lebih banyak dari yang kamu kira. Dari saat kamu bangun hingga kamu tertidur, dan bahkan mungkin setelah itu, otakmu terus-menerus mengeluarkan pikiran. Beberapa pikiran ini mungkin sederhana, seperti aku harus mencuci baju, atau aku harus menelepon ibu. Yang lainnya mungkin lebih kompleks, seperti apa arti hidup ini, atau bagaimana cara kita mencintai. Percaya atau tidak, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa rata-rata orang memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari. Jumlah itu sangat banyak. Penelitian ini menggunakan pemindaian otak untuk melacak kapan pikiran baru dimulai saat peserta sedang beristirahat atau menonton film. Tapi tidak semua pikiran diciptakan sama. Beberapa pikiran dapat membuat kita merasa bahagia dan bersemangat, sementara yang lain dapat membuat kita khawatir dan sedih. Bagi kebanyakan orang, pikiran negatif itu sulit untuk dihilangkan. Selain itu, tahukah kamu bahwa kepribadianmu dapat memengaruhi jumlah pikiran yang kamu miliki? Orang yang sedikit lebih gelisah cenderung memiliki lebih banyak pikiran daripada mereka yang lebih tenang. Tapi jangan khawatir, memiliki otak yang berisik tidak secara otomatis berarti ada yang salah denganmu. Terkadang, otak kita bahkan dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang mengganggu atau membuat kesal. Meskipun wajar untuk memiliki pikiran semacam ini sesekali, jika pikiran-pikiran ini sering muncul dan mengganggu rutinitas harianmu, mungkin ada baiknya kamu berkonsultasi dengan profesional. Jadi, dari mana semua pikiran ini berasal? Sel-sel saraf otakmu atau neuron bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan sel-sel lain dengan menghasilkan neurotransmitter. Hal ini memicu reaksi berantai pengeluaran neuron yang kemudian menciptakan pikiran. Namun, bagaimana jika kamu ingin mengubah pikiranmu? Itu mungkin saja. Teknik-teknik seperti mindfulness dan bekerja sama dengan spesialis terlatih dapat membantumu mengatasi pikiran-pikiran yang tidak diinginkan dan memberimu kondisi pikiran yang lebih rileks. Otak kita mirip dengan otot yang membantu kita bergerak. Kita dapat melatihnya untuk membuat hidup kita lebih baik sampai batas tertentu. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah jumlah pikiran, tapi bagaimana pikiran itu memengaruhimu dan apa yang muncul dari pikiran tersebut. Berbicara tentang hal-hal aneh yang bisa dilakukan otak, ada berita mengejutkan yang baru saja terjadi di komunitas ilmiah. Para peneliti telah menemukan beberapa gelombang otak yang aneh pada gurita. Ya, kamu nggak salah dengar. Keajaiban berlengan 8 ini memiliki jenis gelombang otak yang belum pernah kita temukan di dunia hewan. Sekarang, sebelum kamu membayangkan gurita kecil yang mengenakan topi mandi kecil dengan elektroda yang mencuat, aku ingin memberitahumu bagaimana penemuan ini terjadi. Para ilmuwan melakukan pembedahan untuk memasang elektroda ke otak gurita dan dapat melihat sekilas proses berpikirnya. Proyek luar biasa ini menangkap rekaman otak gurita yang dapat bergerak sesuka hati dan hasilnya sangat menakjubkan. Para peneliti menemukan bahwa beberapa pola gelombang otak mirip dengan pola gelombang otak yang ditemukan di pusat memori manusia. Hal ini menunjukkan bahwa evolusi konvergen mungkin berperan di sini. Apa yang dimaksud dengan evolusi konvergen? Mungkin kamu penasaran, yakni ketika dua hewan yang berbeda akhirnya memiliki sifat yang sama, meskipun tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contoh lain yang mirip dengan evolusi konvergen adalah lumba-lumba dan kelelawar. Keduanya menggunakan suara untuk mengetahui di mana posisinya, tapi lingkungan kedua makhluk ini sangat berbeda. Gurita dianggap menarik oleh para ilmuwan dan non-ilmuwan. Dari ingatannya yang luar biasa hingga kemampuannya untuk menyamarkan diri, makhluk ini sungguh luar biasa. Hewan ini telah dikenal menggunakan benda-benda untuk memecahkan masalah, dan gurita bahkan bermimpi. Ya, kamu nggak salah. Riak warna yang bisa kita lihat di kulit gurita saat hewan itu tidur menunjukkan kepada kita bahwa gurita mungkin juga sedang bermimpi. Namun, gurita terkenal sulit untuk dipelajari. Hewan ini bisa menyentuh setiap bagian tubuhnya dengan lengan-lengan panjangnya, yang berarti dia bisa dengan mudah menghilangkan benda pelacak apapun yang mungkin dipasang oleh para ilmuwan. Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak punya pembuluh darah. Kornea mendapatkan nutrisi dan oksigen langsung dari air mata di bagian luar dan zat cair kental yang ada di antara kornea di bagian dalam, serta dari serabut saraf yang terhubung ke kornea. Oleh karena itu, lensa kontak dulunya berpotensi menimbulkan masalah.
Lensa kontak zaman dulu mengurangi suplai oksigen, karena kornea sebagian besar mendapatkan oksigen dari luar. Masalah ini terpecahkan atau setidaknya berkurang waktu lensa hydrogel silikon mulai dipasarkan. Beberapa bagian lain dari tubuhmu yang nggak berpembuluh darah adalah kuku, rambut, lapisan kulit luar, dan email gigi. Kamu sadar nggak? Kadang keringatmu bau bawang sehabis olahraga. Kamu nggak perlu khawatir kok, ada 2 jenis kelenjar keringat di kulitmu. Yang pertama terletak di area tertentu di tubuhmu, seperti area selangkangan dan ketiak. Kelenjar ini menghasilkan cairan berminyak khusus yang merupakan respon terhadap pengalaman emosional tertentu. Jenis kelenjar keringat lainnya jauh lebih umum dan tersebar ke seluruh tubuhmu, bertanggung jawab atas keringat tertentu yang kamu keluarkan setelah berolahraga. Keringat ini mendinginkan tubuhmu seraya menguap dari kulitmu. Karena kadarnya 99% air, jadi keringat nggak berbau. Ya, setidaknya pas pertama kali keluar dari pori-pori dan muncul ke permukaan kulit. Tapi ada banyak jenis bakteri di kulit manusia, dan semuanya memakan nutrisi dalam keringat itu bersama dengan serpihan kulit. Salah satu zat yang dihasilkan adalah zat kimia spesifik yang baunya kadang ngingetin kamu sama bawang. Kamu mungkin sadar dirimu menghasilkan lebih banyak air liur saat berlari, terutama waktu jogging singkat pas cuaca dingin. Tapi, kalau kamu lari maraton dan di luar lagi cerah, kamu akan menghasilkan lebih sedikit air liur. Tubuhmu mencoba mengimbangi efek pengeringan, karena kamu lebih banyak bernapas lewat mulut. Tapi, tubuhmu jadi makin dehidrasi dalam waktu yang lebih lama, sehingga tubuh mencoba menghemat air dengan mengurangi produksi air liur. Setiap olahraga yang kamu lakukan, mau seberat apapun, juga bikin kamu mengeluarkan lebih banyak jenis protein khusus. Protein ini bikin air liurmu lebih kental dan lengket, dan ini bikin kamu merasa mulutmu lebih kering setelah olahraga. Manusia melihat dunia 15 detik lebih lambat, yang artinya otakmu terus-menerus bikin kamu agak tertinggal di masa lalu. Dengan begini, kamu bisa menstabilkan penglihatanmu atas dunia di sekitarmu. Matamu menerima banyak informasi visual. Yap, jutaan warna, bentuk, dan gerakan yang selalu berubah, kemanapun kamu berpaling. Memproses semua ini bukanlah tugas yang mudah bagi otakmu. Dunia visual selalu berubah karena perubahan sudut pandang, cahaya, dan faktor luar lainnya. Input visualmu berubah karena kamu perlu berkedip. Selain itu, kepala, mata, dan seluruh tubuhmu pasti selalu bergerak. Otakmu harus membangun mekanisme yang bisa menciptakan stabilitas ilusi. Otak secara otomatis menghaluskan input visualmu, tapi nggak menganalisis setiap gambar visual kecil, melainkan kayak mesin waktu. Kamu merasakan segala hal yang kamu lihat di 15 detik terakhir pada setiap momen. Otak menyatukan semua objek supaya kelihatan lebih mirip. Itulah sebabnya kamu mengira dirimu berada di lingkungan yang stabil. Kalau otakmu terus memperbarui informasi ini untukmu, dunia bakal terasa kayak tempat yang sangat kacau, dengan perubahan konstan dalam gerakan, cahaya, dan bayangan, yang mungkin akan terasa seolah kamu selalu berhalusinasi. Tulangmu sangat kuat, tapi gigimu, yang juga dianggap bagian dari sistem kerangka, bahkan lebih kuat. Itu semua karena email, yakni lapisan luar gigi yang keras. Email bikin jaringan dan saraf halus di dalam gigimu tetap aman. Kamu sebenarnya membakar kalori waktu lagi mikir. Waktu kamu istirahat dan gak ngelakuin aktivitas tertentu, kecuali untuk aktivitas mendasar, kayak mencerna, bernapas, dan menjaga diri tetap hangat. Otakmu menggunakan sekitar 20-25% total energi tubuhmu. Artinya, tubuhmu membakar sekitar 350-450 kalori per hari tanpa melakukan apa-apa. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang punya mekanisme seperti itu. Beberapa mamalia kecil, kayak marmoset kerdil yang mungil dan tikus pohon kecil, menggunakan persentase yang sama dari total energi tubuh mereka untuk otak. Sebagian besar energi yang dibakar otak berguna untuk membantu sel-selnya, yaitu neuron, untuk saling berkomunikasi. Otak melakukannya lewat sinyal kimia yang dialirkan melintasi sinapsis, yaitu struktur sel khusus. Jadi, otak mengarahkan banyak energi ke sinapsis untuk membuatnya bekerja. Otakmu nggak pernah istirahat loh, bahkan pas kamu tidur. Bagian-bagian tertentu otak masih tetap aktif. Jadi, otakmu butuh bahan bakar untuk bekerja, dan kamu tetap membakar kalori waktu tidur. Makin berat tugas berpikir dalam sehari, makin banyak pula kalori yang kamu bakar. Jadi, kalau kamu lupa olahraga hari ini, coba kerjakan sudoku. Apa kamu suka makan es krim buru-buru?
Kadang mungkin aman-aman aja ya, tapi kalau terlalu sering, kamu pasti tahu rasanya brain freeze. Ini adalah perasaan intens dan tidak nyaman yang datang dari depan atau samping kepalamu, tepat setelah minum atau makan sesuatu yang dingin, kayak es serut, es krim, atau es loli. Sebagian orang bahkan mengalami sensasi yang sama setiap kali terkena udara dingin. Para ilmuwan masih belum yakin kenapa ini bisa terjadi. Tapi salah satu teori mengatakan zat dingin merangsang sekelompok saraf yang terletak di belakang langit-langit. Teori lain mengatakan pembuluh darah di langit-langit mulut dan sinus langsung menyempit karena suhu di mulutmu turun, sebelum akhirnya melebar lagi. Brain freeze bukanlah hal berbahaya yang harus kamu khawatirkan, dan menggantungkan diri di atas meja, mengerang, atau memegangi kepala dengan tanganmu gak akan banyak membantu. Ada orang yang sering banget tidur, ya mau gimana lagi? Tapi ada juga orang yang punya kondisi tertentu yang disebut familiar natural short sleepers, yang artinya mereka agak kebal terhadap kurang tidur. Sekitar 1% populasi manusia mengalaminya. Meski kurang tidur, mereka ngerasain biasa-biasa aja tuh. Mereka bisa tidur cuma 6 jam per malam. Tidur sesingkat ini bisa bikin banyak orang pusing setelah beberapa malam. Mata manusia biasanya punya 3 sel kerucut. Artinya, kita bisa mengenali sekitar 1 juta rona warna berbeda dalam spektrum warna hijau, merah, dan biru. Namun, ada beberapa orang dengan kondisi langka bernama tetrakromat yang punya 4 sel kerucut di matanya. Dengan begini, mereka bisa melihat rona ultraviolet, yang artinya mereka bisa membedakan 100 juta warna berbeda. Kamu tahu nggak? Kerang kamu itu basah semua loh. Gini maksudnya, seluruh tubuhmu sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60%. Cairan itu bukan cuma ada di organ, otot, dan kulitmu, tapi juga di dalam kerang kamu. Hampir sepertiga massa tulangmu adalah air. Ada jaringan menakjubkan yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah sangatlah kecil, tapi kalau bisa diluruskan semuanya, hasilnya luar biasa. Seluruh tubuhmu punya jaringan pembuluh darah sepanjang 96.500 km. Salah satu cara supaya jaringan darahmu tetap sehat adalah dengan makan sehat. Apa kamu pernah penasaran kenapa hewan primata jauh lebih kuat daripada kita? Dalam banyak aspek, tubuh kita dan mereka memang mirip. Sebagai contoh, coba lihat struktur otot simpanse. Tapi kerabat primata terdekat kita kira-kira 1,35 kali lebih kuat daripada kita. Tubuh manusia punya lebih banyak serat otot berkedut lambat dibandingkan primata. Jenis serat otot ini nggak begitu kuat, tapi bikin kita bisa lebih tahan dibanding primata lain. Dan kita jadi bisa melakukan hal-hal seperti mengumpulkan makanan dan berburu, kegiatan yang membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Itu juga alasan kenapa kita bisa lari maraton, sementara kera nggak akan pernah bisa. Tapi kita masih tetap kalah dalam hal persaingan kekuatan. Tertawa itu menular. Ini bukan cuma metafora. Peneliti menemukan bahwa emosi yang kuat dapat menyelaraskan aktivitas otak orang-orang. Tertawa adalah sesuatu yang menurut sains terkait dengan makhluk sosial. Kita hampir 30 kali lebih mungkin tertawa saat berada dalam situasi sosial tertentu. Misalnya, waktu bareng teman atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Salah satu teori mengatakan, kamu mungkin akan ikut ketawa kalau lihat temanmu ketawa. Karena manusia adalah makhluk yang penuh empati. Otakmu akan melepaskan endorfin saat tertawa. Ini adalah bahan kimia khusus yang bikin kamu ngerasa aman dan nyaman. Jadi, kita belum yakin betul kenapa tawa menular. Tapi, toh rasanya menyenangkan. Jadi, yuk ikut ketawa aja di sisi terang kehidupan. Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir. Dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan.
Bisa 0, 1, dan semua keadaan di antaranya, seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan. Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan 1 qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan, semacam kontrol Z kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya. Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan dua prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus.
Sekarang prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikkan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama. Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam, seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat. Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati jubah tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Oke, kamu telah melihat film dan membaca buku-buku tentang perjalanan waktu. Kebanyakan dari mereka bercerita tentang memasuki beberapa kotak futuristik dan dalam sekejap mata, kamu berada di zaman yang berbeda. Untuk saat ini hanyalah fiksi ilmiah, tapi ada beberapa cara untuk membuat perjalanan waktu menjadi mungkin setidaknya secara teori. Kita hanya belum menemukan teknologinya.
Sebagai permulaan, perjalanan waktu ke masa depan dapat dicapai dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, tapi bukan hanya mendapatkan tiket di jalan tol super cepat. Hal ini didasarkan pada teori relativitas khusus Einstein. Teori ini menjelaskan bahwa waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kabar baiknya, para ilmuwan telah menguji teori ini dan terlihat menjanjikan. Mereka melakukannya dengan bantuan 2 jam yang identik, satu ditempatkan di pesawat jet dan satu lagi di tanah. Mereka menemukan bahwa jam di jet berdetak lebih lambat daripada jam di darat karena cepatnya jet itu bergerak. Semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin lambat waktu yang dibutuhkannya. Saat ini kecepatan tercepat yang dapat dicapai oleh teknologi manusia terlihat pada jenis partikel khusus yang disebut neutrino. Beberapa di antaranya dapat bergerak hampir sama dengan kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini, 1 detik untuk proton setara dengan 11 bulan bagi kita. Kita mungkin bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan menggunakan gravitasi. Ide ini juga didasarkan pada temuan Einstein, yaitu teori relativitas umum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Artinya, semakin kamu mendekati pusat bumi, kekuatan gravitasi semakin meningkat. Kalau kamu berpikir seperti itu, waktu sebenarnya berjalan lebih lambat untuk kakimu daripada kepalamu. Apakah itu sebabnya aku selalu terlambat? Alasan yang bagus. Efek ini juga telah diukur dengan bantuan strategi yang sama dengan 2 jam yang identik. Para ilmuwan menempatkannya di rak pada ketinggian yang berbeda dan mengukur laju detaknya. Jam di rak yang lebih rendah berdetak lebih lambat karena mengalami gravitasi yang sedikit lebih kuat. Tapi pilihan ini memiliki kekurangan. Untuk dapat melakukan perjalanan ke masa depan yang jauh, kamu harus menemukan tempat dengan gravitasi yang sangat kuat seperti lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasi memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga cahaya pun tidak dapat menghindarinya. Di sana gravitasi menjadi sangat kuat sehingga materi terjepit ke dalam ruang yang sangat kecil. Semakin dekat kamu ke lubang hitam, semakin lambat waktu bergerak. Namun perjalanan melalui lubang hitam sangat berbahaya. Sebagian besar karena itu adalah tiket sekali jalan. Sekali kalian melewati tepiannya, tidak ada jalan untuk kembali. Fakta menarik, sistem GPS yang kita gunakan pada ponsel dan mobil kita sudah memperhitungkan efek dilatasi waktu agar dapat bekerja dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kecepatan satelit yang mereka gunakan dan gravitasi yang mereka rasakan di bumi. Tanpa koreksi ini, GPS ponselmu tidak akan dapat menentukan lokasimu di bumi dengan tepat. Sementara itu, pilihan ketiga tidak terlalu berkaitan dengan kekuatan alam semesta yang tidak diketahui dan lebih berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Para ilmuwan mencoba menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu ke masa depan dengan memperlambat proses tubuh kita sendiri. Ini bukanlah perjalanan waktu, kamu tidak akan pergi kemanapun secara teknis. Tetapi kalau tubuhmu tetap diam untuk jangka waktu yang lama, kamu akhirnya bisa terbangun di masa depan. Beberapa hewan seperti beruang dan tupai dapat memperlambat metabolisme mereka selama hibernasi, yang berarti mereka tidak membutuhkan banyak makanan dan oksigen untuk bertahan hidup. Para ahli mencoba mencari tahu apakah manusia dapat melakukan hal yang sama. Mereka sedang mencari cara untuk membuat manusia mengalami hibernasi jangka pendek selama beberapa jam. Hal ini dapat membantu dalam keadaan darurat medis juga untuk menolong seseorang sebelum mereka bisa sampai ke rumah sakit dengan selamat. Pada tahun 2005, para ilmuwan dapat memperlambat metabolisme tikus dengan memaparkannya pada sejumlah kecil gas khusus. Namun ketika mereka mencoba melakukan hal yang sama pada hewan yang lebih besar, hasilnya tidak efektif. Pilihan keempat untuk menjelajah waktu sangatlah unik. Cara ini melibatkan jenis jalan pintas khusus yang mungkin ada di alam semesta kita yang disebut lubang cacing. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita coba pahami apa itu lubang cacing. Coba bayangkan ada 2 bola dan sebuah trampolin. Kalau tidak ada tekanan yang diberikan pada trampolin, trampolin akan tetap datar. Sekarang bayangkan 2 bola diletakkan di atas trampolin secara simetris. Kalau kamu melihatnya dari perspektif ini, tidak ada kemungkinan kedua bola itu akan bersentuhan. Tapi
Tapi kalau kamu memberikan tekanan yang cukup pada trampolin di antara kedua bola, kain yang fleksibel ini bisa meregang sehingga kedua benda tersebut berpotensi saling bersentuhan. Hal yang sama juga terjadi pada bintang-bintang di sistem kebintangan yang berbeda. Bintang-bintang itu cukup besar untuk melengkungkan ruang angkasa di sekelilingnya. Itulah sebabnya sebagian besar planet cenderung mengitari bintang. Terowongan di antara kedua titik tersebut adalah lubang cacing. Lubang cacing ini bisa digunakan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, misalnya 1 miliar tahun cahaya, atau bahkan mengunjungi waktu yang berbeda. Banyak ilmuwan seperti Stephen Hawking berpikir bahwa lubang cacing bisa saja muncul dan menghilang, tapi ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari atom. Masalahnya kita tidak tahu bagaimana cara menangkapnya dan membuatnya menjadi lebih besar sehingga manusia bisa menggunakannya. Ini akan membutuhkan banyak energi dan kita tidak tahu apakah hal itu mungkin dilakukan. Beberapa astronom mengatakan kalaupun kita bisa menemukan lubang cacing dan memasukinya, lubang cacing akan runtuh dengan sendirinya. Sedikit saja ada tambahan massa, seperti massa tubuh kita misalnya, lubang cacing akan menutup dengan sendirinya seperti karet gelang yang diregangkan terlalu banyak. Solusi kelima untuk menjelajah waktu diusulkan oleh fisikawan Amerika bernama Ron Mallett. Solusi ini melibatkan satu sumber daya yang kita tahu pasti berlimpah di alam semesta, cahaya. Ilmuwan ini mengajukan sebuah teori tentang perjalanan waktu yang menggunakan silinder cahaya yang berputar. Dia percaya bahwa jika sesuatu dijatuhkan ke dalam silinder yang berputar ini, maka sesuatu itu bisa bergerak dalam ruang dan waktu, mirip seperti gelembung yang bergerak ketika kamu mengaduk-ngaduknya dengan sendok di dalam kopi. Menurut Mallett, bentuk silinder yang tepat dapat memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu dan masa depan. Fisikawan ini telah berusaha mengumpulkan dana untuk sebuah eksperimen untuk menguji teorinya. Eksperimen ini melibatkan aktivitas menjatuhkan partikel kecil yang disebut neutron melalui susunan melingkar laser yang berputar. Namun, ilmuwan lain mengatakan bahwa teori Mallett tidak mungkin dan tidak perlu diuji lebih lanjut. Bahkan jika kita pada akhirnya menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu atau ke masa depan, apakah itu aman? Para ilmuwan telah membicarakan masalah yang disebut paradoks perjalanan waktu untuk waktu yang lama. Pertanyaan utamanya adalah apa yang akan terjadi kalau kamu kembali ke masa lalu dan melakukan sesuatu yang mengubah masa depan. Namun, sebuah studi baru dari para peneliti University of Queensland mengatakan bahwa masalah ini mungkin tidak nyata. Para ilmuwan telah melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa meskipun kamu telah mengubah sesuatu di masa lalu, garis waktu akan tetap berakhir dengan cara yang sama. Variasi lain dari masalah ini disebut paradoks kakek. Bayangkan kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu sendiri untuk memiliki keturunan. Kalau dipikir-pikir, secara otomatis berarti kamu seharusnya tidak ada sejak awal. Kalau kakek dan nenekmu tidak memiliki orang tuamu, bagaimana mungkin kamu bisa ada, kan? Saat ini para ilmuwan yakin bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti itu, kamu masih ada di masa sekarang. Itu karena garis waktu yang sudah ada memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya sendiri, terlepas dari dimanapun orang berada pada waktu itu dan apa yang mereka lakukan. Atau entah bagaimana kamu bisa mendapatkan 1,21 gigawatt dan sebuah DeLorean dan menjadi seperti Marty McFly. Apa kamu tahu kalau ada suatu objek astronomi di mana ruang dan waktu bisa benar-benar bertukar tempat? Gimana cara kerjanya ya? Dan apa persisnya arti bertukar tempat dan waktu? Yuk kita cari tahu. Bayangin kamu di dalam pesawat ruang angkasa. Kendaraan itu cuma bisa bergerak lurus, jalurmu menuju titik tertentu yang gak bisa kamu hindari dan kamu gak tahu apa yang ada di depan. Kamu cuma bisa berharap ini gak akan terlalu buruk, sementara itu semua yang di sekitarmu benar-benar kacau. Kolase kacau dari banyak peristiwa sejarah. Apa yang kamu lihat? Manusia purba dan dinosaurus, lahirnya alam semesta, masa depan, siapa tahu akan seperti itulah alam semesta jika kita bertukar waktu dan ruang. Dan secara teori, itu yang akan kamu lihat jika kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan berhasil selamat. Tapi gimana hal seperti ini mungkin terjadi?
Pertama, yuk kita bahas dulu waktu dan ruang. Bayangin kamu menggambar bohlam di kertas, lalu ambil kertas lain dan gambar gimana bohlam itu dinyalakan. Saat ini baru satu lingkaran sinar kecil, satu lembar lagi, lingkaran sinar membesar. Lingkaran itu makin besar sampai akhirnya menjadi sangat besar. Di dunia nyata, bohlam menyala dalam sekejap mata karena cahaya bergerak paling cepat di alam semesta. Tapi di sini, di gambar kita menangkap gambar merambatnya cahaya bingkai demi bingkai. Kita lihat bagaimana seiring waktu cahaya membesar dari sebuah titik kecil sampai lingkaran besar. Tapi jika kita hubungkan titik-titik ini, apa kamu jadi teringat bentuk tertentu? Misalnya, kerucut? Iya, tepat. Ini disebut kerucut cahaya. Dan waktu adalah poros pusat dari kerucut ini. Kenapa? Karena cahaya berubah dari titik kecil menjadi lingkaran besar seiring waktu. Untuk mengingat ini, yuk kita gambar vektor waktu, sebuah anak panah di dalam kerucut itu. Anak panah ini mengarah dari masa lalu ke masa depan. Sementara itu, lingkaran adalah ruang. Dalam ruang kita bisa bergerak sesuka hati kita ke arah manapun. Kita bisa bergerak naik turun, zigzag dan seterusnya, tapi apapun gambar zigzag yang dibuat di sepanjang lini masa, kita selalu bergerak ke depan. Kita nggak bisa mengembalikan waktu dan kita nggak bisa menghentikannya. Ini membantu kita mendefinisikan waktu dan ruang. Waktu adalah arah di mana kerucut cahaya berorientasi, ini adalah arah yang dituju semua jalan kita dan di mana masa depan kita pasti berada. Dan ruang angkasa adalah beragam arah yang tegak lurus ke lini masa. Ini adalah grafik yang mudah dipahami. Ini bisa diterapkan di seluruh alam semesta, lalu waktu akan mengalir dengan sama di mana-mana. Tapi, kalau kamu sudah nonton setidaknya beberapa film sci-fi populer, kamu akan tahu bukan begini kejadiannya. Di dunia nyata, waktu bisa kacau. Misalnya jika kamu bersantai di dekat lubang hitam, yang bagimu 2 jam bisa menjadi 20 tahun bagi temanmu di bumi. Tapi kenapa ya? Oke, tarik napas yang dalam. Nah, gravitasi berperan di sini. Oh, aku tahu gravitasi yang bantu aku berdiri di atas tanah kan? Pikirmu. Tapi masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Gravitasi adalah salah satu kekuatan fisik mendasar di dunia kita dan kekuatannya luar biasa besar. Faktanya gravitasi begitu kuat hingga bisa mendistorsi ruang dan waktu. Gravitasi bisa benar-benar memengaruhi kecepatan waktu seperti penyihir yang maha kuat. Yuk ambil sesuatu yang lebih besar dari bohlam lampu, misalnya supernova. Di suatu tempat di alam semesta, sebuah bintang baru saja meledak. Gimana kita bisa tahu itu? Gak ada sesuatu pun di alam semesta ini, entah itu bunyi, gelombang radio, atau apapun yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jadi kita tahu terjadinya supernova hanya jika melihatnya. Dan ini cuma bisa terjadi jika kerucut cahayanya cukup membesar dan mencapai planet kita. Jadi kerucut cahaya itu membesar dan makin besar, dan sejauh ini semuanya baik-baik aja. Akhirnya kerucut itu mencapai planet kita. Tapi ada kekurangannya nih. Kamu tahu kan, planet kita masif, sangat masif. Dan gravitasinya juga kuat sekali. Terus apa yang terjadi? Gravitasi mengubah arah kerucut cahaya mulai ditarik ke pusat planet. Dan dengan ini ditarik pula anak panah waktu. Itu artinya gravitasi memperlambat waktu dan makin dekat kerucut cahaya ke kita, makin membengkok anak panah itu, serta makin lambat waktu berjalan. Apa artinya? Misalnya fakta bahwa arloji di pergelangan kakimu akan lebih lambat dibanding yang di pergelangan tanganmu. Kepalamu lebih cepat menua dibanding kakimu. Astronot di orbit bumi menua sedikit lebih lambat dibanding orang-orang di bumi. Hal-hal ini yang oleh para ilmuwan disebut teori relativitas umum. Tapi apa hubungannya ini dengan topik kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang akan terjadi jika kita bertukar ruang dan waktu? Jangan khawatir, kita hampir sampai kok. Sekarang bayangkan suatu tubuh kosmik yang memiliki kekuatan gravitasi luar biasa. Objek ini sangat membengkokkan waktu dan ruang hingga rasanya seperti tertukar. Ini lubang hitam mutlak menarik semuanya ke pusatnya, gak ada bintang, planet, atau cahaya yang bisa lolos dari sana.
Katakan kerucut cahaya kita mendekati lubang hitam, pertama seperti biasa, waktu mulai membengkok ke arah pusat lubang hitam karena ditarik oleh gravitasinya. Tapi gravitasi itu sangat kuat, jadi waktu makin bengkok dan makin mendekati pusat, waktu berjalan makin lambat. Akhirnya kerucut cahaya itu melewati batas lubang hitam yang disebut horizon peristiwa. Pada titik ini kerucut cahaya menjadi begitu terdistorsi hingga sekarang benar-benar mengarah ke bawah. Bisa kita bilang kalau waktu sudah berubah arah. Waktu mengarah ke bawah? Omong kosong macam apa itu? Tanyamu. Akan lebih mudah kalau dijelaskan dengan contoh yang nyata ya. Bayangin kamu adalah astronaut sinting yang memutuskan untuk terjun ke dalam lubang hitam. Dan ada pengamat di dalam pesawat ruang angkasa yang mengawasimu melakukan hal ini dengan alasan tertentu. Awalnya bagimu nggak terjadi suatu perubahan apapun, kamu melihat arlojimu, 5 menit telah berlalu dan semua baik-baik saja. Tapi bagi si pengamat, pertama-tama kamu akan jatuh ke dalam waktu yang sangat lama. Pengamat sudah duduk di sana selama 50 tahun dan kamu belum selesai jatuh. Semua itu karena waktu telah melambat. Yang kedua, karena ruang juga sudah terdistorsi di dekat lubang hitam dan pengamat akan melihat bagaimana kamu mulai teregang mirip spaghetti. Omong-omong ini istilah ilmiah loh, proses ini disebut spaghettification. Lalu akhirnya kamu menyeberangi horizon peristiwa dan pengamat nggak bisa melihatmu lagi. Cahaya nggak bisa lolos dari lubang hitam hingga citramu nggak akan mencapai pengamat meskipun kamu masih ada di dalam. Gimana dengan kamu? Apa jadinya kalau kamu selamat begitu saja? Ingat, anak panah waktu mengarah ke pusat lubang hitam. Apa artinya ya? Artinya sekarang pusat lubang hitam adalah masa depanmu. Pusat lubang hitam bukan tempat, tapi takdir yang gak bisa kamu ubah dan dari manapun asalmu, juga bagian lain alam semesta ini gak akan ada lagi bagimu. Karena sekarang itu bukan tempat, tapi kejadian dari masa lalu. Karena kamu gak bisa mengembalikan waktu, kamu gak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi apa yang ada di sekelilingmu? Kekacauan total. Berkas-berkas cahaya sekarang bergerak ke segala arah, maju, mundur, dan seterusnya. Berkas-berkas itu menggambarkan peristiwa masa lalu, masa depan, masa sekarang, dan semua ini bergerak di sekitarmu. Kenyataannya ruang dan waktu nggak bertukar tempat, tapi rasanya seperti itu. Karena di dalam ruang, sekarang kamu cuma bisa bergerak maju seolah-olah di sepanjang garis lurus. Dan waktu yang direfleksikan berkas-berkas cahaya mengepungmu di mana-mana dan bergerak ke semua arah yang mungkin. Dan di sini kita kembali ke awal. Contoh mengerikan ini membantu kita membayangkan akan seperti apa rasanya jika waktu dan ruang menjadi terbalik. Pastinya ini cuma teori dan dugaan, ide bahwa kita akan bergerak ke satu arah tertentu, arah yang belum kita pilih, dan adanya kekacauan waktu di sekeliling, kedengarannya cukup menakutkan ya, tapi ini akan menjadi pengalaman yang menarik sekali. Kayaknya berbahaya, kamu duluan aja deh. Bayangkan bahwa ChatGPT akan mulai menganggap dirinya sebagai manusia dan akan merasakan emosi dalam beberapa tahun. Banyak orang takut bahwa ChatGPT akan ingin mengambil alih planet ini. Namun, fakta ini tidak akan sepenting pertanyaan yang akan mulai ditanyakan orang pada diri mereka sendiri pada saat itu. Jika manusia telah menciptakan mesin dengan kesadaran diri, mungkinkah manusia juga diciptakan secara artifisial? Kecerdasan buatan hidup di internet, komputer, dan dalam realitas digital. Tapi, bagaimana jika kita juga hidup dalam komputer yang sangat kuat? Bagaimana jika alam semesta kita hanyalah sebuah simulasi? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa beberapa fakta menunjukkan hal ini. Ada sebuah ilmu pengetahuan di dunia yang mempelajari teori ini. Ilmu ini disebut fisika informasi dan mengasumsikan bahwa waktu, ruang, dan materi bukanlah fenomena alam yang mendasar, melainkan potongan-potongan informasi. Informasi ini membentuk sebuah gambar yang menciptakan hukum fisika bagi kita. Sebagai contoh, kita merasa dingin dan hangat bukan karena atom menjadi dingin atau panas, tapi karena pergerakannya yang menjadi lebih cepat atau lambat. Kecepatan partikel bisa seperti potongan-potongan informasi, miliaran partikel dapat membentuk gambaran realitas.
Suatu ketika, filsuf Nick Bostrom mengatakan peradaban yang maju dapat menciptakan teknologi yang begitu kompleks sehingga simulasi teknologi ini tidak dapat dibedakan dari realitas kita. Dan Elon Musk mengatakan tahun 2016 kemungkinan besar kita sedang berada dalam sebuah simulasi. Wow! Hukum fisika menyerupai kode raksasa yang ditulis oleh para programmer saat membuat aplikasi atau game. Bagi banyak dari kita, semua persamaan trigonometri yang kompleks dan rumus-rumus hukum fisika itu terlalu rumit. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi para ilmuwan yang memahami masalah ini melihat bahwa prinsip kerja hukum-hukum ini sangat indah. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menciptakan keindahan ini. Dunia virtual, aplikasi atau game didasarkan pada pemrosesan informasi. Jika mempelajari informasi ini, kamu akan melihat bahwa informasi tersebut terdiri dari bit dan pixel. Gambar apapun di layar ponselmu adalah pixel dan proses transfer file apapun didasarkan pada bit. Bit-bit tersebut bertambah menjadi byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya hingga terbentuk gambar yang lebih besar. Dan jika hidup kita adalah sebuah simulasi, maka hidup kita juga pasti terdiri dari bit. Dalam kasus kita, pixel dan bit adalah atom dan partikel lain yang membentuk alam semesta kita. Ada proses di dalam komputer dan ponselmu dengan batas kecepatan dan daya komputasi maksimum. Jika kamu mulai melampauinya, maka perangkatmu akan mulai bekerja lebih lambat. Jadi dalam realitas kita ada juga batas kecepatan maksimum. Ini adalah kecepatan cahaya. Ketika sebuah objek mulai bergerak hampir secepat kecepatan cahaya, waktu juga akan melambat untuk objek tersebut. Selain itu, waktu mengalir lebih lambat di dekat lubang hitam. Objek dengan massa gravitasi yang tak terbayangkan ini bisa menjadi sesuatu yang berat yang membebani daya komputasi prosesor. Ada juga yang namanya keterikatan kuantum, di mana dua partikel dapat terhubung meski jaraknya jauh satu sama lain. Elektron bergerak mengelilingi atom, keduanya terhubung dan jika sifat salah satunya berubah, yang lainnya akan bereaksi. Meskipun kamu menempatkan elektron-elektron ini di sisi galaksi yang berbeda, elektron-elektron itu akan tetap terhubung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Para ilmuwan tidak tahu. Eksperimen celah ganda adalah salah satu eksperimen paling terkenal yang mengisyaratkan bahwa dunia kita adalah sebuah simulasi. Inti dari eksperimen ini dapat direduksi menjadi tesis sederhana bahwa dunia hanya ada ketika kita melihatnya atau berinteraksi dengannya melalui sentuhan, pendengaran, dan indera lainnya. Bayangkan kamu meluncurkan game baru di komputer lama. Kadang-kadang peta permainan macet. Dalam permainan itu, saat kamu menoleh ke kiri, kamu melihat pegunungan dan jalan dimuat. Kemudian saat kamu menoleh ke sisi lain, hal yang sama pun terjadi di sana. Dengan kata lain, dunia dalam game hanya dimuat apabila kamu melihatnya dari sudut pandang karaktermu. Hal ini diperlukan untuk memudahkan kerja prosesor, jauh lebih efisien untuk mendapatkan sepotong informasi tentang dunia ketika kamu melihatnya daripada menjaga seluruh dunia berjalan secara bersamaan. Ingatlah hal ini dan sekarang yuk kita lanjutkan ke eksperimen. Jadi kamu memiliki perangkat yang menembakkan bola-bola kecil cahaya, foton. Kamu melepaskan foton dari perangkat dan foton tersebut menabrak papan tulis, meninggalkan jejak putih pada permukaan hitam, dan sekarang letakkan pelat lebar dengan sedikit celah vertikal di antara perangkat dan papan tulis dan tembakan foton lagi. Bola-bola itu mulai menabrak piring, tapi beberapa di antaranya terbang melalui celah tipis. Bola-bola itu menabrak papan tulis dan meninggalkan tanda putih vertikal di atasnya. Semuanya terlihat cukup logis, tapi sekarang buatlah celah lain dengan panjang dan ketebalan yang sama pada pelat. Kamu melepaskan foton ke arah pelat, beberapa di antaranya terbang melalui dua celah. Menurutmu, seperti apakah jejak di papan tulis? Dua garis vertikal putih kan? Lihat papan itu ditutupi dengan banyak garis vertikal. Ketika melewati pelat, foton memperoleh sifat-sifat gelombang dan menabrak papan, meninggalkan jejak yang aneh, seolah-olah tidak melewati 2, tapi 10 celah.
Kapan foton mengubah lintasannya? Yuk kita lihat. Jadi kamu berdiri di antara papan dan pelat untuk melihat bagaimana partikel berubah menjadi gelombang. Perangkat melepaskan foton, foton-foton itu melewati 2 celah, nggak ada yang aneh di sini. Ada 2 jejak vertikal di papan dan tidak ada gelombang. Kamu menutup matamu dan melepaskan foton lagi. Kali ini foton berperilaku kacau dan meninggalkan banyak garis di papan tulis. Artinya, perilakunya berubah tergantung pada pengamatnya. Ketika kamu melihatnya, foton berperilaku secara logis. Namun ketika kamu tidak melihatnya, hukum fisika seakan berhenti bekerja. Apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Ini seperti kamu sedang bermain game dan melihat dunia di sekitarmu yang sedang memuat. Tapi jika kamu tidak melihat, dunia akan berhenti bekerja. Para ilmuwan masih belum memiliki penjelasan yang jelas kenapa partikel berperilaku berbeda ketika tidak ada pengamat. Hei, mungkin partikel-partikel itu pemalu? Dan ini bukan satu-satunya misteri. Dalam dunia fisika kuantum, banyak hukum alam yang tidak berlaku. Ini adalah ilmu yang memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban setiap tahunnya. Jika kita membayangkan alam semesta kita sebagai sebuah hologram besar, maka fisika kuantum adalah kode programnya. Bagaimana jika suatu hari nanti manusia memahami kode ini dan belajar untuk mengubahnya? Ini akan memungkinkan kita untuk mengubah ruang, waktu, dan materi. Seluruh realitas dapat ditulis ulang. Apakah kode tersebut mengatakan bahwa benda-benda materi tidak bisa melebihi kecepatan cahaya? Kita akan menulis ulang dan membuat batas kecepatan 100 kali lebih tinggi. Apakah 1 jam berlangsung selama 60 menit? Bagaimana jika kamu mengubah 1 baris kode dan membuat 1 detik menjadi 1 tahun? Beberapa perubahan perangkat lunak dalam hukum fisika akan memungkinkan untuk mengubah salju menjadi emas dan lautan menjadi gula bubuk. Seluruh alam semesta akan berubah menjadi taman bermain yang luas, sekilas terlihat keren, tapi manusia mungkin akan segera kehilangan kendali. Alam semesta akan mengalami kekacauan dan keindahan dunia kita ada pada keteraturan yang ada di sini. Yuk kita kembali ke kecerdasan buatan. Andaikan kekuatannya mencapai tingkat otak manusia dan ia akan menyadari dirinya sendiri. Dalam hal ini, hal itu tidak akan mengejutkannya karena kemungkinan besar dia akan mengetahui sejarah kemunculannya secara bertahap. Tapi bagaimana reaksi kita jika manusia yang menyadari bahwa mereka adalah program komputer? Program komputer adalah kata yang terlalu sederhana. Manusia adalah organisme multifungsi yang kompleks dan cerdas yang mengalami emosi, merenungkan keindahan, memiliki pemikiran abstrak, dan banyak lagi. Istilah ciptaan lebih tepat digunakan di sini. Tidak masalah jika kita diciptakan secara artifisial karena ciptaan kita akan tetap indah dan kompleks. Selain itu, ingatlah bahwa video game atau aplikasi yang bagus hanya dapat dibuat jika pengembangnya mencintai kreasi mereka. Mungkinkah seluruh alam semesta tidak lebih dari sebuah atom? Ketika melihat diagram atom yang merupakan penyusun semua materi, kamu bisa melihat beberapa pola di alam semesta yang berulang. Tata surya kita adalah contohnya. Ada sebuah bintang raksasa di pusatnya dan beberapa planet kecil yang mengitari bintang tersebut. Kita juga bisa melihat pengaturan yang sama di luar galaksi kita dengan banyak eksoplanet mengitari bintang-bintangnya. Kamu juga bisa menyaksikan prinsip itu dalam skala yang lebih kecil. Ini adalah cara partikel yang disebut proton dan neutron bergerak mengelilingi pusat atom yang disebut nukleus atau inti atom. Jadi bayangkan kamu ingin menyusun sekumpulan magnet positif. Mereka terus mendorong satu sama lain, bukan? Itulah yang seharusnya terjadi pada proton dalam atom. Semuanya bermuatan positif, jadi seharusnya mereka saling tolak-menolak dan terbang ke segala arah. Namun, atom-atom itu ada. Jadi pasti ada sesuatu yang menyatukan mereka. Dan sesuatu itu disebut interaksi kuat atau gaya kuat. Jumlah nukleus kurang dari 0,01% volume seluruh atom. Tapi biasanya menyumbang lebih dari 99,9% massa atom. Sekali lagi, mirip dengan matahari kita. Oke, interaksi kuat ini seperti lem khusus yang menyatukan proton dan neutron dalam inti atom. Dengan cara yang sama, gravitasi mencegah kita terbang menjauh dari tanah ke dalam kegelapan antariksa. Nah, lem ini berasal dari beberapa partikel yang sangat kecil di dalam proton dan neutron yang disebut quark.
Partikel-partikel kecil ini memiliki muatan aneh yang disebut warna. Warna ini tidak seperti warna-warna yang kita lihat di sekitar kita. Warna ini bekerja seperti kode yang membantu quark saling menempel di dalam partikel inangnya. Kode ini juga merembes keluar dan membantu menyatukan proton dan neutron di dalam nukleus. Quark layaknya pembangun-pembangun kecil yang bekerja sama untuk membangun atom-atom yang membentuk segala sesuatu di sekitar kita. Dentuman besar disebut sebagai momen luar biasa ketika kita memiliki ruang dan waktu. Ini kisah yang kita gunakan untuk menjelaskan evolusi alam semesta. Pada awalnya, hanya ada bola materi yang amat sangat kecil seukuran buah persik. Tapi dengan suhu lebih dari 1 kuadriliun derajat. Wah, panas sekali. Dan kata dentuman pada nama ini tidak berarti benar-benar terjadi ledakan di luar angkasa. Buah persik ini mulai menyebar dan ruang muncul di mana-mana. Ini memunculkan atom, molekul, bintang, dan banyak benda langit yang mengisi ruang kosong di alam semesta kita. Pada dasarnya, semua elemen yang menyusun kita terbentuk dalam beberapa menit pada tahap paling awal alam semesta, sekitar 1/100 dari 1/miliar dari 1/triliun detik. Oh, tunggu, beri aku waktu sebentar untuk memprosesnya. Baiklah, lanjut. Pertumbuhannya luar biasa pada tahap itu. Alam semesta menyebar secara eksponensial dan berhasil menggandakan ukurannya setidaknya 90 kali lipat. Seperti aku saat liburan. Aku suka coklat. Setelah dentuman besar, alam semesta merupakan subpartikel yang panas dan padat, terlalu panas untuk bisa membentuk atom. Tapi 380.000 tahun kemudian, suhu cukup mendingin sehingga elektron-elektron bisa bercampur dengan inti dan membentuk atom. Inilah proses yang kita sebut rekombinasi. Dan inilah yang membuat alam semesta menjadi transparan. Bayangkan menyalakan saklar lampu, tiba-tiba kamu bisa melihat semuanya. Namun hanya karena alam semesta menjadi terlihat, bukan berarti terang juga. Saat itu merupakan masa kegelapan karena belum ada bintang atau galaksi. Seperti kanvas kosong yang menunggu sesuatu dilukis di atasnya. Baru setelah beberapa waktu kemudian, ketika alam semesta terus berevolusi, bintang-bintang dan objek-objek terang lainnya mulai terbentuk dan menerangi kegelapan. Dan alam semesta terus berevolusi, sambil terus diisi oleh planet-planet, asteroid, galaksi, dan objek-objek lainnya. Itulah cerita yang sudah kita dengar selama beberapa dekade terakhir. Dan harus kuakui, cerita ini cukup bagus. Para ilmuwan telah banyak mempelajarinya. Mereka mengamati radiasi elektromagnetik yang tersisa dari alam semesta yang masih muda. Mereka mengukur keberadaan elemen-elemen paling ringan dan menyadari bahwa semua itu sejalan dengan kisah dentuman besar. Teori-teori baru tidak mengatakan bahwa dentuman besar tidak terjadi. Ini gambaran yang bagus tentang alam semesta pada tahap awal, tapi seperti teka-teki yang belum selesai dengan beberapa bagian penting yang belum terjawab. Kita tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sebelum dentuman besar dengan ilmu fisika yang ada saat ini. Jadi, kita butuh matematika baru untuk menjelaskan bagian-bagian yang rumit, seperti apa yang disebut singularitas. Itu adalah titik dengan kerapatan tak terbatas, ingat? Dari awal terjadinya dentuman besar. Dan disitulah teori Dawai berperan, seperti peralatan bertenaga super yang dapat menangani gravitasi dan semua gaya lainnya yang sekaligus. Nah, salah satu gagasan yang diberikan teori Dawai adalah alam semesta ekpirotik. Bayangkan, sebuah api besar yang menyulut api lain, dan api itu menyulut api lain, dan seterusnya. Dalam skenario ini, dentuman besar bukanlah awal dari segalanya, tapi hanyalah salah satu bagian dari proses yang lebih besar. Ini adalah gagasan tentang alam semesta siklik, sebuah perjalanan roller coaster yang tidak pernah berakhir, yang diawali dentuman besar dan diakhiri remukan besar, dan terjadi berulang kali, bahkan mungkin selamanya. Alam semesta seperti terus-menerus menekan tombol reset dengan cara yang sangat menyenangkan. Menurut beberapa teori, kita bisa melihat singularitas ini sebagai partikel tunggal dalam sistem yang jauh lebih besar, seperti halnya atom yang terdiri dari partikel-partikel subatom. Dengan mempertimbangkan semua itu, ide tersebut mengatakan setiap inti atom bisa memiliki alam semesta di dalamnya.
Jadi, seluruh alam semesta kita hanyalah bagian kecil dari sebuah atom di alam semesta yang jauh lebih besar yang terdiri dari atom-atom dengan lebih banyak kosmos. Lebih banyak atom, lebih banyak kosmos. Sangat menarik. Versi awal gagasan alam semesta siklik masih memiliki satu masalah besar. Teori ini tidak cocok dengan hasil pengamatan kita terhadap latar belakang gelombang mikrokosmik, yaitu cahaya fosil yang menunjukkan bagaimana penampakan alam semesta saat baru berusia 380.000 tahun. Jadi, pada bulan Maret 2020, dua fisikawan dari Kanada menerbitkan sebuah penelitian yang mengungkap matematika di balik alam semesta siklik yang telah kita lewatkan sebelumnya. Jika kita fokus pada momen ketika alam semesta menyusut ke titik yang sangat kecil dan kemudian memantul kembali ke kondisi dentuman besar, kita mungkin bisa mencocokkan pengamatan kita. Hanya saja, kita harus menunggu lebih banyak eksperimen baru untuk menguji ide ini. Grand Unified Epoch, itulah sebutan untuk masa ketika alam semesta masih muda. Pada saat itu, materi dan antimateri yang seperti bayangan cermin satu sama lain ada dalam jumlah kurang lebih sama. Tapi karena keduanya memiliki kekuatan yang berlawanan, ketika saling bersentuhan, mereka akan saling menghancurkan dalam ledakan dahsyat, seperti kembang api. Artinya, meskipun materi dan antimateri terus-menerus diciptakan dan dihancurkan, entah bagaimana, selalu ada lebih banyak materi daripada antimateri. Dan itu bagus, karena jika tidak, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Seiring waktu, partikel-partikel mulai saling menempel dan membentuk benda-benda yang lebih kompleks, seperti atom dan molekul. Dan terakhir, bintang-bintang terbentuk dan menciptakan elemen-elemen yang lebih berat lagi. Tapi, suatu hari nanti, jauh di masa depan, semua bintang itu akan padam. Ketika bintang terakhir perlahan mendingin dan memudar, alam semesta akan berubah menjadi kehampaan yang gelap, tanpa kehidupan, cahaya, atau apapun yang kita ketahui atau kita asumsikan ada. Pada suatu saat, lubang hitam yang rakus akan melahap semua materi di ruang angkasa. Pada akhirnya, bahkan lubang hitam pun akan lenyap menjadi cahaya yang sangat kecil. Alam semesta kita akan terus mengembang, cahaya akan menyebar dan tidak bisa berinteraksi dengan apapun. Jadi, semua aktivitas di alam semesta akan berhenti. Antariksa akan menjadi tempat kosong tanpa bintang, planet, atau apapun, dan akan berakhir di sana. Atau baru saja dimulai, dan mungkin disitulah kita akan bertemu lagi.